Saya mau sharing Shalom. apa yang menjadi perenungan saya ketika saya liburan ya. Liburan merenung. Merenung ini gara-gara buka Facebook, lihat ada postingan, terus tak pikir bagus, terus saya renungkan gitu. Dia cerita tentang ada dua macam hubungan. Nah, tapi saya tidak cerita postingannya dia, saya hanya cerita apa yang menjadi perenungan saya. Saya merasakan ada lewat postingannya dia ada dua macam hubungan, yaitu hubungan transaksional sama hubungan transformasional. Kebetulan kan nama kita kan COS, Community of Spiritual Transformation. Jadi ada transformationnya, saya jadi tertarik. Nah, dia menggambarkan tentang dua macam hubungan. Nah, kalau yang pertama hubungan transaksional. Transaksional itu seperti apa? Ya, ketika kita berhubungan ada yang menguntungkan gitu ya. Kalau ada keuntungannya, kalau memberi keuntungannya, kalau menarik, itu transaksional. Kalau bisa bikin happy, itu transaksional. Nah, ada hubungan kedua yaitu transformasional. Nah, transformasi itu apa sih? Transformasi itu singkatnya adalah sebuah perubahan. Hubungan yang seperti apa yang bisa bikin orang berubah nanti? Nah, sebuah hubungan itu bisa mendorong terjadinya perubahan. Contoh soal. Hubungan suami istri. Nah, ini kan sudah menikah semua kecuali Leongki. Jadi Leongki belum merasakan. Yang sudah suami istri pasti ada perubahannya, betul? Dari sebelum kawin sampai setelah kawin pasti ada berubah kan? Berubahnya itu lebih baik atau lebih buruk? Berubahnya itu menjadi yang lebih baik atau lebih buruk? Ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Bukan lebih baik lebih buruk, memunculkan yang sebenarnya. Memunculkan enggak. Kalau muncul sebenarnya enggak juga sih. Ada sisi-sisi pertama, sisi-sisi yang diempat. Maksudnya sebelum menikah. Berarti kan memunculkan sebenarnya. Oh, mestinya enggak ngamuk jadi ngamuk ya diempat ya. Oh, mestinya ngamuk jadi enggak bisa ngamuk. Iya kan diempat toh. Diempat itu piye? Pacaran diempet. Masalah pas pacaran. Begitu pas kawin yo gak iso ngempet maneh. Ketok kabeh. Oh gitu. Pas pacaran diempet, begitu menikah keluar jeleknya, keluar gak diempet itu, keluar jeleknya. Lah ketika keluar jeleknya, ada sesuatu sisi buruk yang keluar, reaksi pasangan bagaimana? Retur. Kok retur? Label biru. Sudah buka segel dilarang diretur. Biasanya kan konflik terjadi. Setelah keluar apa namanya buruknya konflik terjadi. Setelah konflik terjadi ada perubahan. Iya toh? Berusaha mau berubah demi Kedamaian bersama. nah, demi rumah tangga, bukan demi diri sendiri, bukan demi pasangan, tapi demi rumah tangga ini. Kita membangun rumah tangga ini bersama keadilan sosial. Merdeka. Demi kedamaian rumah tangga. Ya, demi kedamaian. Cita-cita rumah tangga yang ngomong ngono mesti sakinah warahmah enggak lah gitu. Yang cita-cita yang kita idam-idam bersama membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, yang baik, gitu kan? Setelah itu kan penyesuaian, ada perubahan. Nah, perubahan itu terjadi, transformasi terjadi, itu dimulai dari sebuah kesadaran. Betul enggak? Kayak anak yang hilang itu kan, dia menyadari keadaannya lah baru. Kesadaran seperti apa? Kesadaran bahwa kalau saya terus-menerus melakukan perbuatan seperti ini, konteksnya rumah tangga, akan menyakiti pasangan. Gitu ya. Jadi berubah. Nah, demikian juga kita di kos ini kumpul bersama beberapa orang, 10, kadang 15. Kita juga punya tujuan. Apakah kehadiran kita masing-masing di sini ini sudah membawa dampak? Apakah kita refleksi tahun 2023 kita sudah merenungkan banyak hal di kos ini? Apakah kita merasa kita sudah bertransformasi? Apakah kita merasa kita sudah berubah? Ada perubahan meskipun itu kecil, sederhana. Apakah kita merasa sudah ada perubahan? Kalau belum, kita cek
diri kita masing-masing, mungkin kita belum sadar. Belum memiliki kesadaran bahwa kos ini penting, belum memiliki kesadaran bahwa apa yang kita pelajari di sini itu berguna sampai kekekalan. Mungkin itu. Mungkin yang kedua, kita belum memiliki komitmen. Seperti suami istri tadi, diawali sebuah komitmen, janji nikah, janji suci nikah, diawali sebuah komitmen. Saya ingin menanyakan masing-masing kita, tidak perlu jawab sendiri masing-masing dalam hati, saya juga menjawab masing-masing dalam hati, apakah kita sudah berkomitmen, memiliki komitmen dalam komunitas ini? Tujuan kita berkumpul, tujuan kita kumpul-kumpul bukan hanya sekedar untuk seneng-seneng, kita punya goal. Tujuan kita membentuk sebuah keluarga yang menghadirkan Kristus. Membentuk, ini kita kan 2023 kemarin, kita mau membentuk sebuah keluarga yang menghadirkan Kristus. Keluarga itu apa? DNA kita sebelum kita kos, kita home, DNA-nya itu sudah DNA keluarga. Harapan saya, masing-masing kita memandang yang lainnya seperti saudara kandung. Harapan saya begitu. Keluarga kan, keluarga Allah kan. Keluarga Allah. Kita ini satu keluarga besar kerajaan Allah. Keluarga Allah yang bagaimana? Nah, yang tahun kemarin 2023 kita sudah belajar. Yang bagaimana? Yang dibangun atas dasar rasul dan nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan kita semua, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Masing-masing kita tempat kediaman Allah. Saya tertarik yang saya sharingkan di grup tadi, itu sharingan dari siapa namanya? Kowing. Masing-masing tertarik begini, masing-masing dari kita ini tidak ada yang dipilih karena kita sudah baik dulu. Karena bejana kita sudah baik dulu. Kita dipilih murni karena kasih karunia. Kayak Yung tadi sharing bagus. Kayak apa namanya? Bejana yang sudah pecah dilem sama orang Jepang itu tadi namanya apa tuh? Namanya apa tadi? Kintsugi. Nah, kita itu berantakan. Kita dilem sampai indah. Saya tadi lihat video YouTube-nya itu, menurut saya lebih indah daripada yang asli sebelum pecah. Asik ya, ada mas-masi gitu, bentuk guratan-guratannya lebih asik. Harapan saya tahun 2023 sudah selesai, tahun 2024 nanti kita bisa bertransformasi. Jadi lebih indah, lebih baik, lebih serupa dengan Kristus. Tujuan kita keserupaan dengan Kristus. Lebih serupa dengan Kristus. Sadar kamera deh. Ya, cukup sekian. Transformasi. Lanjut ke Kucuncun. Puter dong. Ojo aku rek. Oke. Ya, karena tadi Ivan sudah sharing mengenai kenapa dia lebih baik sharing dulu, karena saya akan melanjutkan apa yang dia sampaikan. Karena ngomong masalah transformasi tidak bisa tidak. Maka kenapa kita perlu belajar mengenai hal ini, mengenai Injil gitu toh. Ada satu statement yang mungkin bakal menjadi sedikit perdebatan gitu ya, pergunjingan mungkin gitu toh. Ada yang bilang seperti ini, tetapi kalau kita renungkan itu memang benar. Kasih itu mengubahkan. Tetapi yang memerdekakan itu adalah kebenaran. Ini kan orang juga nggak bisa, tapi kenyataannya memang seperti itu gitu toh. Kasih itu mengubahkan seseorang
untuk kita bisa dimerdekakan, dibebaskan, dimerdekakan lebih lagi. Kebenaran itu bagiannya. Amin. Yes. Bukan berarti satu lebih tinggi daripada yang satu. Enggak, dua-duanya perlu berjalan seiringan. Karena kita diubahkan sampai sekarang ini, seperti tadi yang juga Yung ngasih tentang Kintsugi. Tapi sesungguhnya kondisi kita itu lebih serius lagi daripada sekedar yang kayak gitu itu ya. Jadi pada saat kita belajar mengenai hal ini, kita akan menyadari sungguh-sungguh bahwa betapa seriusnya dosa itu dalam kehidupan manusia, sehingga kenapa perlunya intervensi Allah di dalam rencana penebusan itu diwujudkan lewat inkarnasi Kristus sampai mati dan bangkit sampai naik ke sorga. Nah, saya mengajak kita sama-sama belajar bareng-bareng, pelan-pelan aja. Ini nggak dikupas ayat per ayat, karena ya saya juga perlu belajar, kan belum expert juga untuk eksposisi ayat per ayat. Roma pasal 1, ayat 1 sampai dengan 15. Roma pasal 1, ayat 1 sampai dengan 15. Kita baca bergantian. Saya ayat ganjil, teman-teman ayat genap. Dan saya membacakan dari TB2 ya. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak-anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. 10. Aku berdoa supaya semoga dengan kehendak Allah akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan. 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. 15 kita baca bersama-sama, 2, 3. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Amin. Nah, sedikit latar belakangnya itu saya tuliskan di situ, teman-teman bisa baca bahwa pada saat itu di Roma itu terdiri dari beberapa golongan gitu toh. Golongan orang Yahudi, habis itu orang Yunani dan orang Romawi, dan tiap-tiap golongan itu punya kekhasannya masing-masing. Orang Yahudi sangat ketat, legalis, terutama dalam hukum dan tradisi Taurat. Makanya kalau kita baca di beberapa surat Paulus yang lain itu kan dia menghadapi tentang masalah sunat. Itu kan? Kenapa sunat itu sangat ditonjolkan, sangat diharuskan. Bahkan buat orang Kristen yang non-Yahudi sekalipun. Nah, itu orang Yahudi seperti itu. Orang Yunani
Ya kita tahu orang Yunani itu sangat suka dengan ilmu filsafat, pengetahuan, dan mereka suka berdebat, berdialog. Orang Romawi itu sangat up to date. Bahkan saking up to date-nya, tidak bisa dibedakan sama orang yang tidak percaya. Itu ya ayat 7, ayat 13, ayat 14 seperti itu. Nah, kalau kita lihat kondisi yang ada, bukankah hal tersebut kira-kira juga bodoh dengan yang ada di dalam kondisi kekristenan saat ini? Di dalam kita gereja yang ada. Ada golongan orang yang sangat ketat, legalisme banget, gitu ya. Tapi ada orang yang sangat bebas, semua itu oleh karena anugerah. Itu bahasanya di situ saya tulis, nanti kalau teman-teman pernah dengar namanya antinomisme, itu anti hukum gitu loh. Nggak perlu titik-titik disiplin rohani itu nggak terlalu perlu lah. Yang penting seperti apa. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang sangat ketat banget. Kamu nggak doa pagi, kamu harus doa puasa, dan segala sesuatunya. Sehingga begitu nggak melakukan suatu disiplin tertentu, itu seolah-olah kayak ada, kamu nggak berkat, gitu toh. Masalah perkenanan, masalah disayang Tuhan, diperhatikan Tuhan, itu mengikuti di belakangnya. Lah, itu orang-orang legalis, orang-orang yang ketat itu seperti itu. Sedangkan orang yang sangat bebas, antinomisme, bahkan cenderung terhadap firman Tuhan tuh sangat liberal banget, nggak ngurusi semuanya itu, wes. Nah, kira-kira pernah menghadapi ketemu orang-orang seperti itu apa enggak, atau mungkin kita dulu pernah terjebak di antara dua kubu itu? Liberal. Kira-kira yang mana? Hah? Dua-duanya pernah ya? Ya, dulunya pernah sih. Seimbang kan? Tergantung kepentingannya yang mana. Iya, kalau kepentingannya suruh doa pagi ben rame ya di Seneni. Lu nggak Konteksnya. maksudnya kamu pernah berada melakukan seperti yang mana gitu loh? Kamu pernah menghidupi kubu yang mana? Pernah menjadi golongan yang ketat legalis atau bebas antinomisme, atau yo kadang di sini, kadang di situ, kadang di sini, kadang di situ. Enggak, itu enggak. Itu agak konsisten. Kadang di kene, kadang di kene. Karpe dhewe. Ya, jawabannya kembali ke kita masing-masing gitu kan. Nah, terus juga kenapa sih Paulus ingin memberitakan Injil, saya tuliskan di situ. Padahal kita tahu sendiri bahwa saat itu di Roma itu kan mayoritas sudah orang Kristen. Nah, kalau di dalam terjemahan lain, dalam Passion Translation ngomong gini, itulah mengapa saya itu sangat antusias sekali untuk datang dan memberitakan pesan yang begitu indah mengenai Yesus untuk kamu yang ada di Roma. Injil, kabar mengenai Yesus Kristus, kabar mengenai bagaimana Kristus bertindak untuk manusia kepada jemaat di Roma. Karena Paulus ingin menekankan buat jemaat di Roma saat itu, mereka dengan latar belakang begitu rupa, bahkan ya di sini kan terlalu halus ya, terpelajar sama tidak terpelajar, kayak gini lah, gampangannya kayak sopir-sopir truk, gitu ya. Semisal kita yang terpelajar di sini gitu toh, sing sopir-sopir truk itu juga di depan ternyata juga orang Kristen, mereka itu berkumpul bersama, ya bayangno ae wis, kira-kira kayak piye. Sing biasanya ngomong itu ditotok gitu ya, halus, ke masalah manner, kelakuan, etika itu sangat-sangat dijaga. Sing mereka orang yang bohongan, wis percaya Tuhan Yesus juga, moro-moro berkumpul bersama. Wah, wis. Itu kita mesti sondok kaget-kaget loh. Misalnya moro-moro umbelen langsung ngeluarno cret gitu, mari gitu pertingkerangan nggak karuan kan kayak gitu. Nah, Paulus ingin menekankan kenapa dia perlu menyampaikan Injil, bahwa dengan latar belakang yang seperti itu, kita itu dipersatukan oleh Injil. Makanya kenapa Paulus sangat ingin, dan bukan itu saja, dan Paulus juga mengingatkan supaya jemaat di Roma itu, hidup mereka itu berpadanan, sepadan, selinier, dan ditransformasikan oleh Injil. Dari dalam keluar. Makanya tadi kan Ivan ngomong, salah satunya transformasi. Transformasi itu nanti setiap orang, kan tadi ngambil contoh pasutri ya, pasutri ataupun di dalam konteks hubungan kita dalam komunitas itu
nanti kita akan menemukan di dalam diri kita, ternyata pada saat kita berkomunitas atau pada saat kita di dalam Tuhan sekalipun, baik dengan Tuhan ataupun dengan teman-teman yang lain, sesama seiman, itu kita akan menemukan ternyata rata-rata motif awal kita itu mesti kurang benar. Tetapi nggak apa-apa. Nanti biar Tuhan, biar lewat kebenaran firman dan Roh Kudus, itu yang akan mengingatkan, mengkalibrasi motif kita. Nggak bisa dipungkiri, rata-rata setiap kita, saya sendiri juga pernah ngalamin, cuman kan nggak mau stuck di situ terus, gitu toh. Kita kepingin bertumbuh. Mesti pertama nih hitungan itu cuan bu cuan, gitu. Profit atau nggak profit. Rata-rata manusia itu mesti profit oriented. Nah, tapi setelah itu kan kita nggak mungkin toh seneng di situ terus. Dan kita kan nggak mungkin kalau kita ngomong bahwa kita anak Tuhan, kita nyaman di situ terus. Mesti dikilaini sama Roh Kudus, mesti diusik terus-menerus sama Roh Kudus. Nanti akan naik ke level berikutnya. Level berikutnya ada level kedua, naik berikutnya level ketiga, sampai nanti level tertinggi ternyata ya kita akan bisa melihat ternyata oh progresnya seperti itu ya. Dan kita bersyukur kita bisa melewati progres-progres tersebut bukan karena kita maksa sampai kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita tahu bahwa pada saat kita berserah di dalam pimpinan Tuhan lewat kebenaran firman, oh ternyata motifku itu dimurnikno terus ya, dan pada akhirnya meningkat, dan meningkat. Progres setiap orang sendiri-sendiri, karena speed setiap kita itu dewe-dewe. Yes. Ya, nggak bisa speedku dipaksano ke kalian, speed kalian dipaksano ke yang lain juga. Nanti ini dipaksano itu stres. Cuman bagian kita itu mengingatkan nggak sama dengan koyok memaksa orang untuk supaya sesuai dengan apa yang menjadi standar dirinya, itu lain, itu dua hal yang berbeda. Nah, dari ayat 1 sampai 15 kita belajar 3 poin aja. Yang pertama saya tulis di situ bahwa ya nggak bisa dipungkiri bahwa mulai ayat 2 sampai ayat 4 kita akan melihat bahwa tentang Allah Tritunggal, tentang doktrin dasar Kristen itu ada di dalam berita Injil. Karena berita Injil itu jelas ngomong bahwa Bapa yang merencanakan rencana penebusan itu, gitu toh, Sang Putra yang melaksanakan dan mengeksekusi penebusan tersebut lewat inkarnasinya, lewat kematiannya, dan lewat kebangkitannya. Dan Roh Kudus itu memastikan semuanya dari awal sampai akhir penebusan, sampai keluar yang namanya Pentakosta gerejanya, gitu toh, sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua, itu Roh Kudus yang memastikan semuanya. Jadi Injil itu bukan cuma tentang kabar yang kita selebrasi 1 tahun sekali deh, ya rangkaian lah Natal dan Paskah. Enggak cuma itu toh, sampai kenaikan dan Pentakosta. Enggak sampai itu toh. Injil itu merupakan rangkaian dari awal kekekalan sampai nanti kekekalan berikutnya, yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua. Lah, ini yang seringkali dilupakan sama orang. Makanya kenapa Paulus itu ingin banget, lah, kenapa kita juga itu perlu belajar mengenai Injil, karena sampai kita nanti di end dulu atau Kristus datang kedua kalinya, kita perlu Injil terus. Dan Injil itu dalam arti di sini, dalam arti seperti ini, kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu karena Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu kepada kita. Sehingga pada akhirnya kita jadi orang Kristen itu, orang percaya, nanti satu titik kita akan belajar, oh iya ya, aku itu ternyata nggak perlu membuktikan diri ya, karena aku itu sudah tenang ada di dalam Dia, karena Injil yang bekerja di dalam diriku. Nah itu seperti itu. Ya nanti pelan-pelan. Terus, itu saya tulis di situ bahwa kita itu melewati namanya proses, kalau dalam bahasa Indonesia itu justifikasi, justifikasi atau pembenaran. Kita dibenarkan itu berarti kayak diposisikan sebagai orang benar. Dijadikan orang benar bukan karena kayak tadi sing Ivan ngambil dari renungannya Kowing gitu ya. Bukan karena kelakuan kita, bukan karena ada apapun juga yang baik dalam diri kita. Ya karena semua itu karena nanti kita belajar Rebu depan, di dalam ayat 16 dan 17 itu, bahwa
tentang kebenaran Allah itu nggak bergantung kepada kebenaran manusia. Nah itu nanti minggu depan aja, Rabu depan aja. Nah, dari posisi dibenarkan sebagai orang percaya, terus dari posisi yang sudah dibenarkan itu kita dapat berkoneksi, bersekutu dengan Tuhan dan sesama orang percaya yang lain. Tanpa pembenaran dari Tuhan, selain kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan, kita nggak bisa bersekutu dengan orang percaya yang lain. Oke? Ada pertanyaan? Kok bisa bersekutu dengan orang? Dengan yang sesama orang percaya yang lain loh maksudku, Vel. Karena bagaimana kita bisa bersekutu dengan orang percaya yang lain pada saat kita itu tidak menyadari bahwa posisi kita itu sudah dibenarkan. Bukan berarti belum dibenarkan ya, maksudnya pembenaran itu kan sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang yang belum mau menerima hal tersebut kan, pembenaran tersebut. Nah, otomatis pada saat kita belum percaya, belum mau menerima pembenaran tersebut, maka kita nggak bisa mengalami persekutuan dengan orang percaya yang lain. Gampangannya gini loh, orang yang belum jadi Kristen, bagaimana dia bisa bersekutu dengan orang Kristen? Bersekutu itu bukan cuma sekedar koncoan ya. Maksudnya ya kita ngomong ya istilahnya dalam ibadah bersama, berfellowship bersama, bertumbuh bersama di dalam Kristus, kan nggak mungkin. Mungkin ini aja bisa sedikit membantu. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1. Tuhanku Yesus. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Terus ayat 7, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah dari situ kan kita bisa menyadari toh, bahwa persekutuan kita sebagai orang percaya itu kan nggak bisa tidak karena apa yang sudah dikerjakan sama Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita bisa bersekutu, kita bisa berkoneksi dengan Tuhan, gitu loh. Dan pada akhirnya kita bisa berkoneksi dengan orang percaya yang lain karena lewat persekutuan kita dengan Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus, kita bisa bersekutu dengan sesama orang percaya yang lain. Lewat, iya, betul, salah satunya seperti itu. Kabelnya nyambung. Nah terus yaitu kita ada namanya proses namanya dikuduskan. Dikuduskan terus menerus sepanjang kehidupan kita sehingga kita semakin hari itu semakin sejalan dan semakin serupa gitu toh dengan Kristus sehingga akhirnya kita bisa dipermuliakan kelak di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Saya tadi nulis ke beberapa teman, ke Ivan, Yogi, sama Ko Eko. Waktu saya pas akhir tahun kemarin, 31 itu toh, kan di Surabaya main kepingin ngerti Gibeon kayak piye, onsite. Dan sermon khotbah series mereka 2024 nggak tahu mungkin berubah-ubah biasanya kalau saya lihat. Awalnya itu mereka ngambil teguh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu di Gibeon. Mari aku lihat sekilas tapi aku belum ngikutin di caption di YouTube-nya punyanya JPCC. Itu juga ngomong masalah, aku lupa secara jelasnya, tapi nggak salah tentang ngomong masalah ada hubungannya dengan teguh, berakar, dan tidak tergoncangkan. Nah, itu JPCC ngomong kayak gitu. Di GBT tentang pantang menyerah ya, never give up, gitu, hidup berkemenangan, supaya pada akhirnya kehidupan menjadi saksi Kristus ya, itu seperti itu ya. Dan kita di KOS kan ngomong freedom to fruitful, dimerdekakan untuk berbuah, dan salah satunya kita ingin memulai berakar di dalam Injil sehingga kita kuat. Ya mbo ya. Menurut kalian teman-teman gimana? Tapi ketokannya kok ya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Terutama dengan dua yang itu. Kurang lebih kita ngomong masalah berakarnya itu untuk teguhnya itu kurang lebih hampir sama. Jadi ya memang kelihatannya salah satu
apa yang Tuhan ingin kerjakan buat gerejanya itu mengembalikan anak-anaknya untuk kembali ke dasarnya, sehingga punya dasar yang teguh, bisa berakar di dalam dia, bertumbuh dan berbuah. Kelihatannya sih seperti itu. Nggak tahu, menurut kalian. Nggak tahu ya, kalau di GPDI gimana? Inggris bertumbuh. Inggris bertumbuh. Ko Wahyu tahun ini istilahnya dia sudah waktunya singa kembali ke alamnya. Ya, istilahnya dia singa kembali ke hutan. Singa kembali ke hutan. Loh ya, istilah dia dapetnya dari Tuhan begitu. Singa waktunya kembali ke hutan. Singanya itu sopo? GMS? Kembali kepada kebenaran. Gimana? Pergeseran besar dan the year of great shift and the miracle, mukjizat. Tahun pergeseran besar dan mukjizat. Tahun pergeseran besar dan mujizat. Aku harus menjelaskan. Saya baru selesai pendengaran khotbahnya pas. Oh, oke. GMS? GMS. Betani? Betani gimana? Lu kok tititok to, lah kok mau bisa sama. Ini SJS kok saiki. Oke sih. Ya. Tiap minggu bisa dulu. Enggak tahu guys. Enggak tiap minggu. Kita GMS kerja mana saja. Apa ting? Nanti Ti kan dari Natal, di kono tahun baru ya tahun itu jati. Iya, Ti. Apa, Ti? Loh, tapi kira-kira apa ngomongnya? 2024 apa kira-kira Betani? Itu loh yang di panggung itu, yang di bawah itu ada tulisannya 2 itu apa sama apa itu? Lali ya kata foto. Nonton YouTube ya. Lho kok bae gak ono hubungane mbek iku ta. Aku eling kok soal kok bae iku sekolah minggu ya wis iku dadi eling aku. Sak lagu-lagune kok Nyambung mesti tentang bertumbuh. Dadi eling. Oke. Oke. Ya itu sih tentang bahwa poin utamanya tentang Allah Tritunggal. Nah, dan nggak tahu kenapa kok pas kita belajar Roma ya memang bukan kebetulan dong aja tulis kitab Roma ini salah satu masterpiece daripada Paulus. Sehingga kenapa kok kitab Roma itu setelah kisah para rasul? Kok kenapa bukan surat-surat yang lainnya? Karena di dalam kitab Roma, surat Roma itu doktrin tentang, maksudnya doktrin Kristen secara dasarnya itu digambarkan secara jelas. Di pasal 1 sampai pasal 4 itu sebenarnya ringkasan mengenai Injil. Mari itu pasal 5 sampai pasal 8 itu penjelasan Injil itu seperti apa, tentang pembenaran Tuhan, tentang dosa, tentang Roh Kudus, tentang hukum roh seperti itu. Ayat 9 sampai 11 itu tentang Israel. Terus ayat 13 sampai 16 itu tentang kehidupan praktis orang-orang percaya, yaitu ngomong masalah berbuah seperti itu. Dan ya, begitu kita mengerti sedikit mengenai Roma, surat Roma, nanti pelan-pelan kita akan mengerti kenapa kita perlu berakar di dalam hal yang mendasar ini. Tapi bukan tahun ngerong ya, Vel ya. Ngerong. Ngerong. Tenggelam. Nah, poin kedua. Nanti dari 3 poin ini ada implikasinya sih dari poin-poin tersebut. Saya tertarik terutama apa yang Paulus tuliskan di dalam pasal 1 ayat 1 tentang dari Paulus hamba Kristus Yesus gitu. Hamba seringkali kan penggambarannya itu ya buat aku agak sedikit kurang tepat gitu. Agak sedikit kurang tepatnya kan gini tuh, oh kamu sebagai hamba itu nggak punya hak sama sekali. Pada zaman dulu itu hamba gini. Oke, itu nggak salah gitu ya. Tapi gambarannya tuh kayak gitu tuh kan seolah-olah kayak kita tertindas banget. Padahal nggak seperti itu. Nah, saya menemukan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 2 sampai ayat 6. Itu gambaran tentang hamba. Kita sebagai hamba Kristus itu pas banget. Bisa tolong bantu dibacakan, Vel? Keluaran 21 2. Keluaran pasal 21 ayat 2 sampai 6. Ayat 2 sampai 6. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa.
Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Oke. Nah, itu gambaran yang luar biasa. Gitu. Dan itu ngomong bahwa kita sebagai hamba Kristus itu diberikan gambaran seperti itu. Bahwa dulunya kita itu kan hamba dosa, hamba daripada si jahat, hamba rupa-rupa kejahatan, hamba dosa, hamba keegoisan diri kita sendiri. Pada saat kita dibenarkan, kita dimerdekakan dari semuanya itu, ibaratnya kita karena kita menyadari bahwa kita itu sudah dimerdekakan dari dosa, dari hutang yang begitu luar biasa, maka seperti gambaran di dalam Keluaran pasal 21 itu, kita itu dengan rela, dengan sukacita, bahkan dengan sukacita, memberikan diri kepada Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, untuk selama-lamanya menjadi hamba Allah. Di situ kan kayak di telinganya ditindik gitu toh. Nah, diberikan tanda seperti itu. Ya tandanya tanda Kristus dalam kehidupan kita. Bukan. Kurang lebih gambarnya seperti itu gitu loh. Nah, dengan gambaran seperti itu, maka kita menyadari bahwa menjadi hamba Allah itu bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang dadi wong Kristen kok sawangane kok soro ya. Itu enggak itu. Karena kita menyadari bahwa hutang yang begitu luar biasa gedenya itu lunas, dibebasno, dan kita memilih dengan sukarela dan dengan sukacita untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, kayak gitu itu. Itu pengertian hamba yang sebenarnya itu seperti itu. Dulos. Jadi dulosnya itu bukan perkara kayak orang nggak punya hak apa-apa. Kita sudah dibebaskan, tetapi kita memilih karena kita tahu Tuhan yang benar, Tuhan yang baik itu siapa, pemilik kehidupan kita itu siapa, ya udah kita ke situ. Dulu kita tertawa. Nah, itu gambaran hambanya seperti itu. Lah, gambaran tentang pemberita yang dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah, gambaran pemberita Injil itu kurang lebihnya itu kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 15 dan Yesaya 52 ayat 7 itu kan tentang alangkah baiknya mereka yang membawa kabar baik gitu toh. Ya, kalau Yesaya 52 ayat 7 ngomong bahwa rajamu memerintah. Nah, pemberita Injil itu kalau ngambil ilustrasi, kira-kira ya pada zaman dulu, semisal sebuah kerajaan di mana salah satu kotanya itu tiba-tiba ditawan, diserang sama musuh, dan raja daripada kerajaan itu ngerti ternyata salah satu kotanya itu ditawan dan dijarah oleh musuhnya, maka ademen. Maka rajanya itu cepat-cepat bertindak. Dan pada saat raja itu berhasil mengalahkan musuh, raja tersebut nggak langsung datang ke kota tersebut ngomong, "Hei, aku sudah menang." Itu enggak. Tapi raja tersebut akan mengirim seorang utusan. Utusan ini dari raja yang sudah menang dalam peperangan, utusan itu akan datang ke kota tersebut dan mengabarkan bahwa raja kita telah menang. Kamu sudah menang, kamu sudah kembali kepada rajamu, kamu sudah dibebaskan dari tawanan musuh. Lah, pemberita Injil itu seperti itu. Dan Paulus makanya pernah dengar toh, aku lupa ada terjemahan Indonesianya apa enggak. Jadi di dalam lagu Natal kan ada ngomong masalah herald. Judulnya apa ya lagu Natal? Pokok ada tentang lagu bahasa Inggrisnya ada kata heraldnya. Herald itu pembawa kabar, pemberita, membawa kabar sukacita. Nah, kita
Paulus menekankan bahwa dirinya sebagai pemberita Injil, begitu juga kita. Kita itu pembawa kabar sukacita. Makanya Paulus ngomong, aku sebagai pemberita Injil, aku sebagai pembawa kabar sukacita bahwa, Raja kita telah menang. Kita nggak perlu meraih kemenangan lagi, gitu toh. Seringkali kan gini toh, tahun kemenangan, seolah-olah kita itu perlu meraih kemenangan kan? Padahal harusnya enggak. Harusnya kita itu bukan untuk meraih kemenangan, tetapi kita berangkat dari kemenangan, supaya pada akhirnya kehidupan kita itu betul-betul menggambarkan sebagai orang yang sudah dimenangkan. Nah, gitu loh. Bukan untuk memperoleh kemenangan karena dulunya kita, bukan. Karena kita sudah dimenangkan, maka di dalam tahun kemenangan ini, kalau yang pakai tema tahun kemenangan ya, sehingga jemaat perlu diberikan pengertian bahwa kita sudah dimenangkan, raja kita sudah menang, kita adalah orang-orang pemenang, maka kehidupan kita harus sebagai kehidupan yang orang yang menang itu bagaimana? Orang yang dimerdekakan itu bagaimana? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir, bahwa Paulus ngomong dikhususkan untuk memberitakan Injil. Di situ kita juga ketemu di dalam ayat 6 dan ayat 7, itu tentang bahwa kita dikhususkan juga, dipanggil juga. Karena di sini pasutrinya ada 1, 2, 3, 4. Satu toh, maksudnya. Tuh, maksudnya yang sudah nikah, 1, 2, 3, 4, 5 termasuk saya. Cuman kan masalahnya kan masih ada orang tua masing-masing, nanti kurang tepat. Saya mengambil contoh saya sendiri aja. Misalnya aku ya anak orang tua saja. Iya. Ya, cuma kira-kira dikhususkan tuh kayak gini lah. Kalau teman-teman baca Des bisa bantu 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita dari 2 Korintus pasal 11 ayat 2 itu Paulus menekankan bahwa kita itu sudah dikhususkan, kita itu sudah dipisahkan, kita itu sudah dikuduskan. Dari apa dan kepada siapa. Nah, ilustrasinya gitu toh. Itu nanti pada akhirnya pada saat titik ya merit, pada akhirnya nanti kita akan semakin mengerti. Misal kita yang merit kan gini toh. Kita itu sudah dipisahkan toh, orang yang menikah. Dari semisal yang cewek berarti dari semua pria yang lain, betul nggak? Dan dikhususkan untuk satu apa? Dari mantan-mantannya. Dari mantan-mantannya. Ya. Dan dikhususkan satu-satunya untuk ya milik bojone gitu toh. Satu-satunya pria itu toh. Begitu juga yang kita yang pria. Dipisahkan dari semua cewek ataupun mantan-mantan yang ada dan dikhususkan hanya untuk satu wanita. Salah satu menu kopi kenangan itu kan ada menu yang sondok kurang enak ya di kenangan mantan gitu ya. Sudah tidak. Sudah tidak. Enak saiki. Coba misalnya gitu toh. Ivan sampai Desi pergi ke Jakarta gitu ya. Mari itu Ivan ngomong ke Desi, "Des, kamu di hotel sih ya, Mbak Arek." "Loh, kamu kemana aku?" "Wes kamu terserah, kamu mau shopping sama anak-anak, kamu mau belanja apapun terserah, wes kartu ATM lost doll gitu toh." "Loh, lah terus kamu kemana?" Aku mau ketemu sama temenku dulu." Temen pi? "Ya dulu kan mantan. Gitu. Mau ngomong-ngomong sebentar." Waduh, horor. Kira-kira lah. Horor kok. Genai toh. Kamu itu kan sudah dikhususkan, dipisahkan dari yang dulu dan hanya untuk aku kan gitu. Enggak kok horor, terus meninggal soalnya. Ini horor. Katut. Ya kurang lebih kan seperti Ya. itu toh. Jadi kan nggak lucu kita itu ngomong bahwa kita itu sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, tetapi seringkali kita itu masih ingat sama mantan-mantan kita. Dan kita itu seperti kayak menduakan Tuhan. Makanya Paulus ngomong bahwa aku sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Allah.
Oh, makanya di dalam surat Filipinya kan dia ngomong bahwa semuanya itu aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya berarti semua dulunya itu kurang oke. Begitu juga buat setiap kita semua. Sebagai orang yang sudah dikuduskan, dipisahkan bagaimana? Lah, implikasinya itu 3. Implikasi itu yang dituntut daripada kita. Dampaknya buat kita baik secara langsung ataupun secara nggak langsung. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya nanti kembali kepada setiap kita masing-masing. Ya, nanti mungkin Feli bisa membantu untuk aplikasi ke depannya. Nanti yang di next week juga ada printoutnya, kamu ya tak kasih kok. Aplikasi. Nah, aplikasinya nanti kita mau sharing di sini sebentar ya nggak apa-apa, tapi implikasinya kira-kira itu kurang lebih 3 hal seperti itu. Dari implikasi-implikasi tersebut itu mengingatkan kita akan value kita di dalam KOS. Tentang Allah Tritunggal ternyata implikasinya seperti itu. Sehingga Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Nah, di mana yaitu kehidupan kita perlu disesuaikan terus-menerus secara berkala. Sehingga dasar kita melakukan segala sesuatu itu bukan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Itu kan seringkali susah loh. Makanya seringkali itu sedang nggak pakai bodoh. Gak oleh bodoh. Orang kelima dan keenam. 1, 2, 3, 4. Nah, seringkali pada saat orang ngasih nasihat, itu ternyata seolah-olah nasihatnya bagus. Tetapi begitu ditarik, diselidiki motifnya, ternyata dia itu punya framing tertentu, punya konteks tertentu, punya tujuan tertentu. Sehingga memang bagus, tapi begitu ditelusuri lebih dalam lagi, motifnya walah buat dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri toh. Ya sedikit berbagi aja, yang di sini yang sudah punya anak itu kan harus hati-hati dalam memberikan nasihat. Nasihat ini kan memang nasihat bagus. Kamu itu jadi anak harus tahu balas budi loh ya, bukan balas budi, harus bisa berbakti, harus bisa mengerti sama orang tua. Nah, dasar pada saat memberikan nasihat itu apa? Dan untuk siapa? Kalau memang untuk kebaikan anak itu sendiri, maka it's okay. Tetapi pada saat memberikan nasihat tersebut, ternyata orang tua itu memberikan nasihat dasarnya dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Ben aku menen-menen dek tua eiku. Ono sing ngramut. Itu bahaya, gitu loh. Maksudnya, apakah itu bukan nasihat yang bagus? Ya bagus lah. Tapi kalau dilihat dari kebenaran Injil, harusnya kan nggak boleh seperti itu. Bukan berarti, lo nyik ngono apa orang tua itu nggak boleh diramut sama anak. Oh enggak, saya nggak bilang seperti itu loh ya. Tapi motif hatinya itu, jadi pada saat kita bilangi, ya sanggah gini toh. Pada saat kita ngomongi dengan benar, motif yang benar, tujuan yang benar, mosok sih anak itu nggak bisa ilang sama kita orang tua, nggak mungkin, gitu toh. Lain lagi tujuannya, misal mari dibeli sesuatu, yang ngono, ambek wong tua sing ngapi, ben uripmu sesuk-sesuk enak, loh, beda, kan karena sudah ada sesuatu yang dilakukan untuk kita sebagai orang tua, makanya kita ngomong kayak gitu, atau apapun juga lah. Semisal gitu ya, kita dipercaya dalam suatu tanggung jawab pelayanan. Terus pada saat kita melakukan tanggung jawab tersebut sebagai koordinator gitu ya, orang yang ada bukan di bawah, maksudnya orang yang berada di dalam lingkup koordinasi kita, itu sudah berengkele, males-malesan di koordinasiku, wah, wangel. Hari itu pada satu kesempatan, boleh lewat khotbah atau lewat perenungan atau lewat ngumpul tertentu, kita ngomong nih, kalian harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mosok selama ini dikoordinasi angel-angel gini, kalian nggak sungguh-sungguh. Nasihatnya sih bagus, tujuannya sih bagus. Tapi kan lihat sekali lagi toh, konteksnya itu apa, latar belakangnya apa. Ojo-ojo, orang sing ngomongin kayak gitu, soalnya dia pegel kan. Sing yang ada di bawah koordinasinya dia ini angel men sih atur-aturannya, makanya diomongin kayak gitu.
nasihat yang bagus tapi didorong oleh motif yang salah, akhirnya Diterimanya salah. diterimanya bisa salah. Nah itu kita harus benar hati-hati, harus benar-benar minta, ya makanya kita perlu Roh Kudus tetap terus ingatkan kita. Makanya kenapa Injil diperlukan, karena itu kalibrasinya itu terus jalan terus. Terus menyadari bahwa kita adalah hamba Kristus dan tugas pemberitaan Injil itu dipercayakan ke kita melalui segala aspek kehidupan kita. Ngeramut anak, bekerja, ngelola duit, apalagi berelasi dengan orang. Bagaimana pemberitaan Injil itu bisa terus. Sehingga orang lain itu cuma nggak sekedar melihat perbuatan baik kita, tetapi juga apa yang kita lakukan itu betul-betul berangkat dari motif yang benar. Dan Tuhan berkenan. Nah, ngomong masalah ketaatan. Yang terakhir, ya tentang pengudusan tersebut. Sehingga tadi yang Ivan ngomong, transformasi itu dari dalam, bukan hanya tampilan luar saja. Kalau tampilan luar saja itu namanya modifikasi. Dan seperti tadi yang sudah saya bilang, karena itu kita perlu sabar. Dan bersyukurlah atas setiap progres yang ada. Baik itu besar, baik itu kecil ataupun besar. Amin. Yaitu ngomong masalah kesederhanaan kita di dalam mengikut Kristus. Dan bagaimana Kristus yang bisa dipercaya dan kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Simplicity and trustworthy. Oke, itu tiga poin dan 3 implikasinya seperti itulah. Thank you. Silakan kalau mau tanya.